Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Ruliani. Saya berasal dari SDN Ciputat Utara 15 pagi. Pagi ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di sekolah saya di kelas 5. Tema yang kami pelajari adalah tema 4, sehat itu penting, subtema pertama pembelajaran pertama. Berikut adalah kartu ujian saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena beberapa hari ini kayaknya cuaca kita mulai tidak membaik ya. Kalau keluar pakai masker, pakai payungnya kalau hujan. Oke, semoga juga anak-anak hari ini bisa menjalani pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, coba dicek dulu. Ini baru ada 19 peserta didik. Coba dicek dulu siapa saja yang belum hadir di pembelajaran kita. Semoga teman-teman kalian yang bisa ikut Zoom hari ini keadaannya tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai, oke, misalnya minta tolong kepada Zildan tolong bantu teman-temannya untuk memimpin doa hari ini. Yang lainnya tolong posisinya siap, kita berdoa. Silakan Zildan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zilda. Sebelum kita mulai pembelajaran, Misuli memberikan kesepakatan kelas. Kesepakatan pertama adalah ketika kalian mau berbicara, tolong lantangnya dinyalakan dulu atau suaranya. Selama pembelajaran berlangsung, apabila tidak disuruh berbicara, tolong suaranya dimatikan dulu. Jadi tidak mengganggu pembelajaran berlangsung. Sudah siap belajar? Sudah? Siap. Alhamdulillah. Siap. Kalau sudah mulai pembelajarannya. Miss Ruli izin share screen dulu ya. Apakah sudah muncul di layar? Sudah, Miss. Oke, kalau sudah muncul baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana kita mengetahui tentang gangguan-gangguan yang ada pada organ peredaran darah kalian. Dan juga hari ini kalian akan belajar tentang pantun. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi lagu nasional kita dulu. Lagu nasional kita nyanyikan dengan riang gembira karena lagu ini salah satu lagu Diatonis Mayor. Masih ingat nggak lagu Diatonis Mayor? Yang riang gembira. Nah, baik, sekarang posisinya yang tegak, yang rapi. Bangun pemudi-pemuda. Nah, hari ini kalian akan melakukan kegiatan apa saja? Nah,
Apa sih? Kita akan menonton video. Di video ini nanti anak-anak akan melihat bagaimana penyakit peredaran darah di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, memahami pantun. Kamu nanti akan membuat pantun. Yang ketiga, memahami penyakit peredaran darah dan mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti ada di classroom kalian. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah di pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menganalisis makna amanat pada pantun dengan benar. Lalu dengan berkreasi kalian bisa membuat pantun ya dengan yang memiliki amanat yang benar. Lalu dengan mengamati pengamatan video, anak-anak bisa menguraikan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia tepatnya. Lalu yang terakhir adalah dengan membuat model sederhana jenis gangguan peredaran darah, anak-anak bisa mempresentasikan gangguan peredaran darah dengan benar. Nanti ada presentasi jenis-jenis gangguan peredaran darah. Coba lihat gambar berikut. Coba, gambar apa itu kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Jantung. Jantung. Orangnya sedang apa kira-kira itu? Orangnya megang organ bagian jantungnya. Sebelah mana sih jantungnya berada? Kiri. Kiri. Coba Zildan bisa tidak mendeskripsikan apa yang ada pada gambar ini kira-kira? Orangnya kesakitan ya. Orangnya kesakitan. Oke, kalau Rafa, organ tubuh mananya nih Rafa yang kesakitan Rafa? Jantung, Miss. Jantungnya sakit. Kira-kira ini apa sih? Kenapa orang ini sampai pegang jantungnya? Ada apa? Apa hubungannya dengan peredaran darah ya? Oke, orang ini kenapa sih tiba-tiba mengalami sakit di bagian dadanya? Apa sih hubungannya dengan peredaran darah? Seperti sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jantung kan, bahwa jantung itu adalah alat yang digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Nah, mari kita pecahkan masalah pada gambar. Coba nomor satunya kita cek dulu siapa yang bisa menjawab. Menurut kalian apa yang terjadi pada gambar? Menurut Hafiz apa yang terjadi pada gambar tadi nih? Sakit jantung. Sakit jantung. Oke. Kalau Faradila, coba Faradila, organ tubuh apakah yang sakit menurut Faradila dari berdasarkan gambar ini? Jantung. Jantung. Jantungnya berada di bagian mana? Lalu, apa penyebab terjadinya peristiwa pada gambar? Coba Kalila tahu tidak apa penyebab terjadinya peristiwa pada gambar nih? Karena peredaran darahnya tidak lancar, Bin. Karena peredaran darahnya tidak lancar. Boleh, betul. Lalu bagaimana cara pencegahan dari permasalahan tersebut? Nah, ini yang harus kita pecahkan. Orang ini nih sakit jantung, jantungnya terasa sakit, penyebabnya adalah salah satu yang diucapkan oleh Kalila tadi, peredaran darahnya tidak lancar. Lalu apa sih gangguan-gangguan peredaran darah itu? Nah, yuk kita simak dulu videonya di sini. Di sini kalian akan melihat bagaimana dan apa saja jenis-jenis penyakit pada peredaran darah. Kelihatan ya? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia.
Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut. Ada hemofilia dan thalassemia. Hemofilia merupakan gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Sedangkan thalassemia merupakan gangguan pada bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah biasanya dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut: makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Jenis gangguan peredaran darah yang ada pada gambar video tadi apa? Iya Zildan, Anemia. Anemia, betul. Anemia. Anemia. Lalu apa lagi? Hipotensi. Betul, hipotensi. Apa lagi? Hipertensi. Hipertensi. Lalu apa lagi tadi? Jantung koroner. Pintar. Jantung koroner. Apa lagi? Leukemia, Bu. Emis. Kanker darah. Ya, kanker darah atau leukemia. Ya. Ini adalah beberapa, masih ada lagi seperti tadi yang faktor non keturunan seperti thalassemia dan Hemofilia. ya hemofilia. Oke, baik, perhatikan beberapa contoh gangguan peredaran darah. Coba lihat, ini adalah salah satu contoh dari gangguan peredaran darah yang disebutkan oleh Zildan tadi. Ada anemia. Perhatikan ciri-cirinya: pucat pada kelopak mata, terus orangnya sering mual-mual, denyut jantung tidak beraturan, terus keletihan berlebihan, sakit kepala, dan kerontokan rambut. Coba kalau kalian lihat di bawah bola matamu itu terlihat kepucatan, berarti kemungkinan besar kamu mengalami anemia atau kekurangan darah merah atau hemoglobinnya kurang. Ini ada yang kedua, yaitu ada hipertensi. Nah, hipertensi ini terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah. Ciri-cirinya seperti apa sih orangnya? Gejalanya pusing, mual, sesak nafas, terus ada pendarahan di hidung, lalu ada muntah juga. Ini selanjutnya adalah ada gangguan selanjutnya adalah gejala serangan jantung. Nah, coba ini biasa terjadi pada orang-orang yang sudah usianya lanjut ya. Seperti apa? Gejalanya yang pertama, jantung berdebar-debar. Nah, berdebar-debar itu artinya dia berdetak lebih cepat dari sebelumnya ya. Kalau manusia kan normalnya 120/80. Nah, itu detak jantungnya 80. Tapi untuk orang yang mengalami serangan jantung, biasanya jantungnya lebih berdebar-debar lebih cepat. Lalu ada nyeri di sebelah kiri kayak tadi tuh. Kalian lihat tidak pada gambar? Dia nyeri pada dada sebelah kiri, berarti bagian manakah yang mengalami sakit itu tadi? Bagian mana? Organ tubuh apanya itu kira-kira? Jantung. Jantungnya, betul. Nyeri dada pada sebelah kiri, lalu ada sesak nafas. Bukan karena asma ya, tapi kalau orang sudah terkena penyakit jantung atau serangan jantung, sesaknya jadi sangat. Lalu ada berkeringat dingin, orangnya sampai keringatan dingin. Nah, dari ilustrasi pada gambar ini, berarti kalian sudah tahu belum apa jenis penyakit ini yang dialami oleh orang pada gambar ini? Siapa yang sudah tahu? Boleh angkat dan lagi, hebat sekali Zildan. Apa Zildan? Jantung. Sakit jantung atau serangan jantung. Jadi orang ini mengalami serangan jantung. Kira-kira penyebabnya apa sih?
Tadi kalian sudah pernah belajar tuh penyebab terjadinya orang mengalami serangan jantung. Oke, kita penyebabnya. Pertama, kita lihat dulu. Ini gangguan peredaran darah yang pertama ada anemia. Ciri-cirinya adalah tubuh terasa lesu, orangnya lemes, mukanya pucat, kepalanya pusing. Cara mencegahnya, pertama banyak mengkonsumsi sayuran dan makanan yang bergizi yang mengandung zat besi dan vitamin C sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Zat besi itu ada dari mana sih? Ada yang tahu zat besi berasal dari mana? Ada pada susu, ada pada makanan-makanan kamu sehari-hari. Lalu vitamin C biasanya ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C. Coba. Tapi tahu tidak? Jeruk, ada juga tomat, ada juga lemon, ya itu ada vitamin C di sana. Lalu ada jantung koroner. Nah, dada terasa sakit, gejalanya seperti itu. Rasa sakit pada bagian lengan dan punggung. Nah, di punggungnya terasa sakit. Nafas terasa pendek atau nama lainnya itu sesak nafas ya. Nafas terasa pendek itu sesak nafas. Lalu kepala mudah pusing. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan yang pertama adalah dengan olahraga dan istirahat secara teratur. Olahraganya nggak usah yang kencang-kencang ya, olahraga ringan saja. Lalu menjaga pola makan sehari-hari, kurangin makan yang mengandung lemak, mengandung minyak-minyak, kayak gorengan tuh dikurang-kurangin kalau kamu punya. Lalu menghindari minuman-minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu seperti apa? Minuman keras, ya, yang tidak boleh dilarang oleh agama. Agama saja melarang. Kenapa agama sampai melarang? Karena ternyata minuman ini bisa membuat orang sakit. Dan yang diserang adalah jantungnya. Jangan lupa, jantung ini adalah salah satu organ vital yang harus dijaga oleh manusia. Lalu menghentikan kebiasaan merokok, ya. Oh iya, Miss Ruli, tetanggaku ada nih yang ngerokok. Ya udah, kalau kamu tidak bisa menegurnya, minimal kamu hindari jangan sampai terkena asap rokoknya. Gunakan masker atau keluarkan hidungmu, tutup hidungmu ketika ada di sekitar orang yang rokok. Lalu menghindari stres berlebih. Lalu menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal. Nah, lalu penyakit yang ketiga adalah stroke, peningkatan tekanan darah mendadak atau hipertensi. Lalu ada kesemutan. Nah, siapa yang sering kesemutan? Cara bicara jadi tidak jelas, orangnya bicara tidak jelas. Lalu kelelahan tiba-tiba, lalu diplopia atau pandangan ganda atau bayang-bayang pandangannya ya. Nah, ini orang-orang stroke. Bagaimana cara menghindarinya atau mencegahnya? Menjaga pola makan lagi yang sehat, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kurangi goreng-gorengan, menghindari rokok dan alkohol sama seperti orang mengalami jantung koroner, olahraga teratur, istirahat yang cukup dan menghindari stres. Tuh anak-anak kalian nanti kalau sudah dewasa, ya coba dari sekarang jaga pola makannya. Kalau sekarang masih bisa tuh pola makannya dijaga. Jangan banyak makan goreng-gorengan, pizza. Yang kita tuh pelajaran makanan sehat kan ada pizza, ada burger, ada apa lagi tuh gambarnya. Semuanya tuh enak, misalnya aja suka. Tapi ternyata Enak banget. ya betul, enak banget kata Sidik. Tapi ternyata itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, tugasnya anak-anak hari ini adalah kamu perhatikan tugas yang ada pada classroom yang sudah Miss Ruli kirim. Di classroom itu ada LKPD, bagaimana kamu menganalisis berbagai penyakit di peredaran darah kalian, lalu tuliskan penyebabnya. Kalau sudah selesai tugasnya, kalian kirimkan langsung ke kantong tugas yang ada di LKPD tersebut. Foto dan kirim tugasnya di LKPD-nya. Ini sudah mengirimkan ada Adit, ada Zilza, Stephanie Hafiz. Oke. Baik, yang belum masih Miss Ruli tunggu ya. Baik, Miss Ruli tanya saja pada Kalila. Kalila, bagaimana perasaan Kalila jika peredaran darah Kalila ternyata sehat? Saya akan terasa senang, Miss. Oh, Kalila akan merasa senang. Nah, Kalila bisa mengungkapkan rasa senang Kalila dengan membuat pantun. Coba kita baca pantunnya. Siapa yang mau baca, angkat tangannya. Siapa yang mau baca, silakan angkat tangannya. Resen, oke Zildan, boleh dari Resen duluan Zildan. Silakan yang ada pada
layar ini coba dibaca. Jalan-jalan ke kota hujan. Coba. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Oke, keren. Lanjut. Miss Ruli minta Rafa. Coba Rafa dibaca yang sebelahnya. Hitam legam burung gagak. Coba. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo kita bergerak bersepatu roda supaya sesuka hati. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu pantun yang bisa diungkapkan untuk melancarkan peredaran darah kalian. Siapa yang sudah bisa membuat pantun? Saya masih ingat nggak apa itu pantun? Siapa yang masih ingat apa itu pantun? Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat pantun. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dulu apa itu pantun. Pantun adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Yuk kita lihat apa saja ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, memiliki sampiran dan isi, bersajak ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, kita lihat lagi pantun di bawah ini. Yuk kita baca pantun berikut. Miss Ruli minta Namira, coba Namira dibacakan pantun yang bagian atas nih. Yuk pantun, baca pantun berikut. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung penting untuk peredaran darah. Iya, oke. Selanjutnya Miss Ruli minta Sania, coba Sania, ada Sania coba baca yang bagian bawah. Pantun bagian bawah. Bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak dan lemak, bisa menghambat peredaran darah. Nah, bangun yang harus dibacakan dulu ya. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung penting bagi peredaran darah. Yang kedua, bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak-banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Lemak ini berasal dari mana sih misalnya? Dari makanan yang mengandung minyak. Itu bisa membuat kamu menjadi banyak lemak, menghambat peredaran darah. Oke, kita analisis yuk ciri-ciri pantun ini. Apakah tiap bait terdiri dari 4 baris? Oke, kita lihat apakah pantun ini terdiri dari 4 buah, satu bait terdiri dari 4 baris? Coba. Apakah betul seperti itu ciri-cirinya? Betul, Miss. Betul. Betul sekali Adel. Apakah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata? Coba apakah betul? Beli kue donat. Benar, Miss. Betul, bagus. Tugas saya Kedua udah ya. Apakah memiliki sampiran dan isi? Apakah pantun ini memiliki sampiran dan Miss. isi? Iya. Ya, Miss. Betul. Apakah bersajak ABAB? Ya, Miss. Ya, A. Ini kan ABAB, di sini A. Kedua garis keduanya adalah H. Garis ketiganya huruf terakhir adalah A, dan yang keempatnya adalah H kembali. Yang terakhir, lihat lagi ciri-cirinya. Kalimat apakah yang merupakan sampiran pada yang pertama ini? Yang manakah yang sampirannya? Coba dibacakan. Yang manakah yang sampiran? Adelia coba. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Tuh. Kalau yang kedua, yang manakah yang sampiran? Bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Iya, betul. Lalu yang bagian kalimat manakah yang merupakan isi? Coba siapa yang bisa menjawab yang merupakan isi? Baris 3 dan 4. Baris 3 dan 4 coba dibacakan. Coba siapa? Yang jaga lalu jantung kita, jantung penting untuk peredaran darah. Nah, kalau yang kedua, isinya yang mana, Uli? Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Wah, betul sekali, luar biasa. Berarti masih ingat ciri-ciri dari pantun yang kita pelajari sebelumnya ya, luar biasa. Lalu kita akan menemukan amanat dari pantun ini atau pesannya. Coba, pantun pertama. Pesan dari pantun yang pertama adalah pantun ini mengajak kita untuk
Selalu menjaga jantung kita karena jantung penting untuk peredaran darah. Mantap. Hebat, keren sekali. Yang kedua, coba Miss Uli minta kepada Habib. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak, bisa menghambat peredaran darah. Iya, itu adalah pesannya. Jangan makan banyak-banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah ya pesannya. Atau kita dilarang untuk makan makanan yang mengandung lemak karena lemak bisa menghambat peredaran darah. Itu adalah pesan dari amanat dari pantun tersebut. Nah, tugas kalian yang kedua adalah pada LKPD kalian disuruh untuk membuat 2 buah pantun. Ya, diskusikan 2 buah pantun yang berhubungan dengan organ peredaran darah, lalu kalian tuliskan ciri-ciri dan amanat dari pantun tersebut. Kalau sudah bisa langsung dikirimkan ke classroom di kantong tugas LKPD tersebut juga. Silakan. Kalau sudah silakan dikirimkan ke classroom. Oke. Oh, luar biasa. Terima kasih. Yang lain ditunggu ya. Ditunggu, bisa dicek dulu ya. Adit sudah, Caca sudah, Habib sudah, Rafa sudah, Langit sudah. Oke, yang lain masih ditunggu. Baik, oke. Sebelum kita melanjut, Miss Uli ingin minta tolong kepada yang sudah selesai mengumpulkan ini ada Caca. Mana Caca? Ini Caca sudah mengumpulkan. Coba Caca presentasikan hasil dari pantun yang telah Caca buat. Coba dibacakan. Mana Caca? Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpencar, sungguh sangat jantung sehat, peredaran darah menjadi lancar. Oke, kalau yang kedua, Ca? Pandai berkata, pandai bertutur, pandai bertelur, lidah. Karena olahraga secara teratur agar sehat peredaran darah. Oke, terima kasih Caca yang sudah baik, terima kasih. Miss Uli baru melihat Raihan, coba Raihan bacakan pantun yang sudah Raihan buat. Oke, yang pertama silakan Raihan. Menyimpan barang di dalam kantong, jangan lupa kantongnya diikat. Olahraga teratur bukan omong kosong, peredaran darah lancar, tubuh sehat. Wede, mantap. Yang kedua. Tuan Abdul pergi ke dermaga, pulangnya membawa patung. Ayo kita rajin berolahraga agar sehat, tidak sakit jantung. Kira-kira amanat untuk pantun yang pertama milik Raihan apa amanatnya atau pesannya? Kita harus menjaga jantung kita agar tetap sehat. Oke, kalau yang kedua Raihan? Yang tadi yang kedua. Oke, yang pertama amanat atau pesannya apa? Kita harus menjaga organ peredaran darah dengan olahraga yang teratur. Oke, baik. Selanjutnya Miss Ruli minta tolong kepada semua ada Hafiz. Mana Hafiz? Coba Hafiz. Pergi ke Jakarta naik sepeda. Lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa olahraga agar tubuh sehat dan bugar. Mantap. Kalau yang kedua punya Hafiz apa? Senyum ibu sungguh memancar. Akan selalu aku ingat, jika mau darah lancar, ayo makan makanan sehat. Wede. Amanat untuk pantun yang pertama punya Hafiz, apa amanatnya Hafiz? Mengajak hidup sehat dengan cara berolahraga. Oke, kalau yang kedua, menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Baik, hebat sekali. Terima kasih Hafiz. Terima kasih anak-anak yang lain untuk LKPD dari pantun. Lalu bagaimana dengan organ peredaran darah? Gangguan-gangguannya. Miss Ruli minta kepada, coba disebutkan Namira. Jenis gangguan sistem peredaran darah yang pertama ada anemia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh rendahnya kadar Hb dalam darah. Yang kedua ialah tekanan darah rendah atau hipotensi. Penyakit ini terjadi karena penurunan tekanan darah. Yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi.
Penyakit ini terjadi karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima ialah jantung koroner, yaitu penyakit yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang keenam ialah hemofilia. Penyakit ini disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang terakhir atau yang ketujuh ialah thalassemia. Penyakit ini disebabkan oleh bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke, terima kasih Namira, lengkap sekali. Ini saya mau cari laki-laki, ada nggak ya laki-laki di sini yang belum? Oh, Adit, oke Adit. Suratnya dibuka coba dibacakan jenis-jenis gangguan peredaran darah yang telah Adit temukan dari video yang tadi Miss Ruli. Hipotensi disebabkan dari penurunan tekanan darah. Hipertensi tekanan darah tinggi. Nah, terus? Jantung koroner, penumpukan lemak disebabkan. Leukemia disebabkan kanker darah. Ya. Hemofilia penyebab darah sulit membeku. Ya. Thalassemia penyebab sel darah merah tidak beraturan. Di classroom juga, coba kalian lihat di sana ada penilaian harian. Coba dicek di classroom kalian, dicek ada penilaian harian yang harus kalian. Apakah sudah ada di classroomnya? Coba dicek. Evaluasi harian BDR ke-62. Apakah ada tugasnya? Ada nih. Ada, oke. Kalian kerjakan tugas tersebut. Nanti kalian bisa kumpulkan sampai pukul 12 siang ya. Yang belum selesai juga Miss Ruli tunggu sampai pukul 12 siang. Baik. Nanti tugas itu Miss Ruli tunggu. Lalu kesimpulan kita hari ini apa sih kira-kira? Coba Miss Ruli mau tahu dong. Siapa nih yang bisa menjelaskan atau mengatakan apakah kesimpulan kita hari ini? Belajar apa sih kita hari ini? Siapa yang bisa menunjukkan? Peredaran darah, gangguan peredaran Darah. apa saja itu gangguannya tadi? Anemia, hipertensi, leukemia, jantung koroner, hemofilia, dan thalassemia. Oke, yang kedua kira-kira apalagi kesimpulannya selain gangguan peredaran darah? Pantun. Pantun. Belajar apa sih tadi di pantun? Kira-kira kalian belajar apa saja tadi di pantun itu? Membuat pantun tentang mencegah peredaran darah. Oke, membuat pantun tentang mencegah membuat pantun mencegah gangguan peredaran darah. Tadi juga kalian belajar tentang membuat amanat pada pantun, ya kan? Oke, terima kasih Uli. Baik, bagaimana perasaannya hari ini belajarnya? Menyenangkan atau tidak? Senang. Senang. Banyak yang kalian pelajari, kira-kira pelajaran yang paling kalian suka yang bagian mana? Pantun. Bagian pantun ini. Baik. Pembelajaran kita selanjutnya ya, pembelajaran kita selanjutnya itu, oke, sebelum Miss Ruli lanjut ke pembelajaran selanjutnya, nanti akan Miss Ruli cek evaluasi yang ada pada kelas, yang ada pada classroom. Nanti bila ada yang nilainya masih belum sempurna, nanti akan Miss Ruli coba hubungi kalian untuk memberikan materi lagi. Lalu bila ada sudah nilainya mencapai KKM, Miss Ruli akan kasih tugas baru di mana kalian membuat. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar masih subtema 2, masih di tema 4 satu penting di subtema kedua. Lalu kita akan belajar di pembelajaran kedua. Di sini kamu masih belajar tentang pantun, juga masih belajar tentang berbagai macam gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian bekerja sudah sangat baik, kalian sudah sangat luar biasa, sudah sangat mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun masih ada kendala sama masuk sinyal tadi. Tapi kalian sudah hebat, great work, luar biasa, good job. Miss Lee top share dulu ya.
kita ya. Semoga apa yang kita pelajari juga cara membuat amanat pantun bisa kalian pahami dan berbagai macam jenis-jenis organ peredaran darah yang mengalami gangguan juga kalian bisa tahu dan bagaimana cara pencegahannya. Sebelum berakhir pembelajaran, Miss Luli minta tolong kepada yang baru tadi hadir. Untuk Raihan, coba Raihan. Untuk Raihan, tolong dong dibantu teman-temannya untuk memimpin doa penutup pagi ini. Silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Terima kasih Raihan. Ya, terima kasih Raihan sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sudah hadir di Zoom hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya masih ditunggu. Selamat pagi dan semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.